Saya mau ke Bunda Ana Avanti. Banyak mungkin yang tidak tahu jalan hidup seorang perancang kenamaan Indonesia yang namanya mendunia ini, banyak yang tidak tahu jalan hidupnya dulu juga jauh dari kata kaya raya begitu, memprihatinkan. Seperti apa Bunda, bisa diceritakan ke kami? Sebenarnya saya bukan dari keluarga miskin sebetulnya, tetapi dalam satu perjalanan kehidupan, maka begini Najwa, hidup itu banyak pilihan, tapi jangan sampai salah mengambil keputusan. Ketika sekali kita mengambil keputusan salah, dampaknya tuh panjang sekali. Nah, ibaratnya saya ini kena dampak gitu dari garis keturunan yang kemudian sampai pada saya, sehingga saya hanya bersekolah dengan ijazah terakhir SMP. Dan pada saat itu saya melihat bahwa ada kesenjangan di mana teman-teman saya bisa sekolah tinggi terus gitu ya. Dan saya sempat mengenyam bangku SMA 2 tahun di Loyola College waktu itu di Semarang. Tetapi lagi-lagi saya katakan bahwa ketika salah mengambil keputusan itu bukan berarti saat itu saya mendapatkan satu. Apa kesalahan yang waktu itu diambil? Keputusan seperti apa? Ya, sebetulnya di dalam sebuah rumah tangga pasti ada persoalan orang tua gitu. Sebenarnya ada kalanya seorang anak itu harus punya prinsip sendiri. Ya, orang tua bermasalah, anak harus ambil keputusan untuk tidak terlalu larut dalam masalah orang tua gitu. Jadi anak harus mampu mandiri gitu. Jadi jangan sampai kita terlalu cengeng dan kemudian mengharu biru bahwa ini adalah korban keretakan rumah tangga, ini karena orang tuanya begini dan begitu gitu. Itu jadi itu tidak besar. Membuat Bunda minder. Tidak pernah merasa hanya sekolah tidak selesai, minder dan sebagainya, tidak pernah ada rumus minder itu tidak pernah ada. Justru minder itu menumbuhkan orang-orang yang mengejek. Itu adalah gas yang selalu pengen saya buktikan gitu. Pengen saya tunjukkan bahwa walaupun saya tidak bersekolah tinggi, saya sampai hari ini nggak bisa komputer, nggak bisa internet, nggak bisa pakai laptop, nggak bisa pakai iPad dan nggak bisa pakai komputer. Tetapi saya bisa membayar orang-orang pandai di sekitar saya untuk mempermaju bisnis saya gitu. Ya. Kita akan tunjukkan foto-foto Bunda Ana Avanti ketika kecil, mungkin juga Bunda bisa kilas balik, kita akan lihat bagaimana situasi ketika itu. Jadi bukan pendidikan yang Bunda andalkan, lebih skill, keterampilan, Bunda latih terus. Mami saya mengatakan kepada saya bahwa talenta itu adalah satu hal karunia Tuhan yang tidak bisa dicuri oleh orang lain. Jadi kalau punya talenta jangan disepelekan. Ini dari kecil sudah gaya banget nih Bunda. Bikin baju dari kecil dan seneng pakai baju-baju yang lucu-lucu. Dari kecil, ini umur berapa nih kira-kira Bunda nih? Perkiraan mungkin 9 tahun mungkin. 9 tahun. Gak nyampe mungkin ya, mungkin 7-8. Dan memang sudah bisa membuat sesuatu, prakarya, keterampilan tangan itu memang sudah. Karena bagi saya panutan saya adalah Mami. Gitu. Dan Mami ini adalah satu-satunya yang saya lihat bahwa nantinya akan membawa saya menuju ke sebuah titik dan itu ibu tidak pernah salah dalam hidup anaknya. Jadi Bunda pernah bekerja apa saja sampai kemudian sekarang punya karyawan ratusan dan karyanya sudah mendunia. Apa saja yang pernah Bunda lalui? Sejak kecil saya sampai hari ini tidak pernah melihat bahwa pekerjaan ini adalah sebuah pekerjaan. Tetapi pekerjaan ini adalah sebuah anugerah. Jadi dulu saya jual manisan mangga dengan sepeda. Kemudian saya juga kerja di pasar malam untuk jaga stand kosmetik gitu ya. Memang dibully gitu ya. Oleh karena itu orang yang sering dibully itu adalah akar sukses. Nah dengar tuh teman-teman, yang sering dibully akar sukses ya. Ya. Asal tahu bagaimana menghadapi perundungan itu. Dan ketika saya menunjukkan proses menuju keberhasilan saya, banyak orang mengatakan Ana Avanti cari popularitas. Popularitas itu yang saya cari. Jadi 100% saya cari popularitas. Supaya dengan popularitas itu merupakan kendaraan bagi saya, supaya saya sampai di tempatnya lebih cepat daripada orang lain gitu. Maka hidup yang cuma sekali ini jangan mau biasa-biasa saja, harus luar biasa dan harus populer. Harus populer. Supaya bisa digunakan untuk berbuat yang lain. Dan harus pencitraan. Harus pencitraan? Harus. Mas gak apa-apa Mas, boleh katanya pencitraan. Untuk menimbulkan citra yang baik itu butuh senjata. Setuju Mas Ganjar? Setuju.
Saya orang politisi sama. Alah Mas Ganjar Anda pencitraan. Loh politik itu juga membangun citra. Iya. Loh kamu memang mau jadi politisi yang buruk, yang busuk. Terus kemudian citramu mau bangun seenaknya sendiri begitu, nggak mungkin. Kita ini bertiga pencitraan kalau Najwa tidak Ngajak bercitra ngajak. baik. Gak mungkin mendatangkan masa sebanyak ini. Tepuk tangan buat Najwa. Alhamdulillah. Ya. Tapi dalam arti kata memang mindset itu harus dirubah ya Mbak ya. Bahwa menjadi terkenal itu kendaraan yang penting. Popularitas itu ketika kita dikatakan mencari popularitas, telinganya jangan gampang merah. Maka tidak mudah dan tidak banyak orang suka dengan kesuksesan. Begitu orang sukses, dia langsung dicari kekurangannya apa. Bukan ditiru kenapa dia sukses. Oleh karena itu orang yang selalu mencibir tentang orang sukses itu tidak pernah sukses. Tidak pernah sukses. Yang jelas karya-karya Bunda Ana Avanti juga banyak membuat orang iri melihat keindahan karya-karyanya. Kita lihat contohnya yang ini. Keren Bunda. Itu detailnya, payetnya, Ya. betul-betul. Karena saya merasa bahwa tidak memiliki pendidikan yang tinggi, jadi saya memasang spanduk di depan rumah adalah dicari karyawan tanpa ijazah. Dan semua yang masuk mengetuk pintu itu tidak pernah saya mintain ijazahnya. Jadi di Pampang malah justru pelangnya dicari ya, tanpa ijazah. Betul, itu tidak pernah terjadi PHK karena begitu nggak cocok keluar sendiri. Nah. Dengan sendirinya kalau bukan bidangnya keluar dengan sendirinya gitu. Oleh karena itu. Jadi siapa biasanya yang datang untuk kemudian? Waktu itu sebelum Pak Ganjar jadi gubernur, maaf Pak. Dulu adalah di daerah saya ini adalah penjemur ikan. Jadi di wilayah Tanah Mas itu adalah ada jalan gurami, jalan petek dan lain-lain. Ibunya penjajah ikan, anaknya menjemur ikan gitu. Jadi saya mengatakan bahwa mereka harus punya satu keyakinan bahwa bodoh itu kan masalah berpikir. Jadi tetap bisa dipandaikan dengan jalan ada kegiatan yang positif. Dan akhirnya beranak pinak ini sampai sekarang gitu Sampai ya. sekarang. Sampai sekarang. Dan saya membangun begitu banyak sektor industri di mana yang tidak mampu menjadi mampu. Dan karya Ana Avanti ini di cloning dari Sabang sampai Papua. Dari kelas kambing sampai kelas kakap. Semua nyontek. Dari kelas pasar sampai kelas butik gitu. Bunda nggak apa-apa? Saya pikir sampai hari ini saya nggak jadi miskin dan ekor itu tidak pernah ada di depan. Ekor tidak pernah ada di depan? Gak pernah, selamanya ekor itu ada di belakang. Jangan takut kalau karyanya ditiru orang, terus maju. Ekormu tidak akan pernah ada di depanmu selamanya. Mas Ganjar, Pak. saya baca Mas Ganjar itu sebetulnya punya keahlian satu yang saya minta untuk ditularkan. Apa tuh? Nyemir sepatu Mas. Oh, itulah hukuman bapak saya yang membuat disiplin dan saat itu tidak hanya nyemir sepatu tapi beraso. Saya bisa lihat itu anak-anak sekarang nggak tahu bisa nyemir apa enggak. Anda Coba. salah semir sama saya. Politisi itu kalau ngomong kita harus minta pembuktian. Oh oke. Tidak bisa kita hanya menggantungkan pada Fine. ucapan. Aku juga berdiri. Siapa yang Gimana? mau disemir sepatunya sama Gubernur Jawa Tengah? Mana? Wes. Wih. Sepatunya pinjem ya? Oke. Masnya namanya siapa masnya? Sini masnya. Sini, pakai halo-halo mas. Kok tegap banget ini? Ya. Namanya siapa mas? Saya Putra. Kita bikin vlog tutorial nyemir ya mas? Oh oke. Mana ada? Yang nyemir dia atau saya? Mas Ganjar ngajarin. Oke, kamu bisa nyemir bagus nggak? Bisa Pak? Saya vlog ya. Kita lihat. Saya nanti habis ini mau saya upload. Duduk ya mas. Biasanya gimana sih? Ya enggak lah, di sini lah. Oh, di sini, oke. Di mana ada nyemir sepatu. Kamu Bang, di Putra Eropa. duduk di bawah Put. Ya. Tapi dari sana lah mbak. Oh ya siap. Iya. Tuh kan nyuruh-nyuruh. Tak potong loh mas nanti honornya. Lagi.
Rambutnya merah lagi. Daripada putih. Mbak, sampean nggak lihat tadi lagunya aja nyindir saya di belakang tadi. Sampai memutih rambutku. Ayo Mas, Udah. mainkan. Oke Mas. Oke, yang pertama adalah sampean copot sepatu nih. Copot Yang Mas. pertama adalah copot sepatu dengan cepat. Oke. Ya, Mas, lihat ini kamera, cara Mas. pertama. Jadi Yes. jangan pernah nyemir sepatu di kaki sendiri. Yang kedua kamu cium, enggak usah. Kamu pegang, tangannya masuk ke dalam. Oke, nah good. Nah, ini tutorial nyemir sepatu sorry. atau ngevlog. Ya oke, Oh, ya. ambil betul. Kesalahan pertama langsung diambil dari apa ini? Semirnya. Jangan pakai semir dulu, digosok dulu tanpa semir. Dibalik, yang sini. Ya, good. Do it. Sedap. Oke, nah ini. Oke. Oke. Ya udah bener Mbak, dimulai dari depan. Terus. Kamu nggak semangat sih? Ayo Kalau loh. sama bapakku langsung disemprot kamu. Nyemir yang bener gitu. Oke, udah ya. Terus Ya. pakai ini, tutulin dikit. Oke. Nah, mulailah dari ujung dulu. Oke, set. Terus, oke. Terus kiri kanan semuanya. Ya, depan dulu. Belakang. Ngene tungkai loh. Nah, oke. Udah selesai, nah baru samping-samping. Udah selesai. Wes, Sip, Mas. Taruh. Oke. Udah selesai, ini udah selesai. Udah selesai? Biasanya Mbak kalau saya Aha. begini dikeringin di matahari. Oh gitu. Anggapannya udah selesai. Nah tugas berikutnya ambil lap. Oh dilap lagi? Iyalah. Oke. Biarkin selong. Nah mulai kelihatan saya yang tidak terjemur, kalau ini kering dia akan mengkilap sekali. Oh ya mengkilat loh. Oke. Meyakinkan ternyata tutorialnya, kita kasih tepuk tangan dong. Ya. Kemudian susah ya karena miskin ya. Jadi saya dibully, teman-teman saya dibully, dicurangi dan sebagainya. Wajah saya kebetulan ya jelek lah, tidak terlalu ganteng. Ganteng itu setelah kerja terkenal, sampai Raisa pun kebecut saya.